Seorang reporter televisi menyiarkan badai petir setempat yang akan sedang terjadi. Menurut Badan Meteorologi setempat, badai supercell tersebut diperkirakan berlangsung selama 72 jam ke depan atau 3 hari, yang akan menyebabkan korsleting listrik serta mengganggu alat komunikasi dan alat elektronik, juga termasuk televisi dan tape recorder. Di saat bersamaan, di kanal lain, seorang reporter mengabarkan runtuhnya tembok Berlin yang selama itu telah menyekat antara kubu timur dan barat. Dari siaran itu, kita dapat tahu bahwa adegan pembukaan film Mirage terjadi pada 9 November 1989. Pada saat itulah Nicolas Sartre, gitaris kecil yang sedang menggenjreng sambil bernyanyi dan merekamnya di sebuah tape recorder. Di sini saya tidak akan menceritakan ulang bagaimana keseluruhan cerita film tersebut, melainkan saya hanya ingin menjelaskan, atau lebih tepatnya menafsirkan film tersebut. Sebab film tersebut memerlukan suatu ekstrapolasi atau penjelasan lebih lanjut agar teman-teman bisa memahami. Saya mengandaikan teman-teman yang menonton video ini sudah melihat film tersebut dan sedang memerlukan sebuah penjelasan tambahan atau interpretasi terhadap film tersebut. Film bagus memang selalu membuat bingung atau membingungkan penontonnya, dan merasa bingung adalah satu hal yang juga bagus, sebab awal dari pengetahuan adalah kebingungan. Saya akan awali dari pertanyaan, sebenarnya film ini tentang apa? Nah, teman-teman juga harus bertolak atau berangkat dari pertanyaan tersebut agar lebih mudah untuk memahaminya. Sedangkan untuk kepentingan saya sebagai penafsir, agar lebih mudah untuk menganalisisnya. Jadi, dengan menjawab pertanyaan tersebut, kita memancangkan atau mengikatkan bagaimana premis dari film tersebut. Menurut penafsiran saya, film Raj adalah tentang pembunuhan Weishelda dan cinta seorang ibu, Vera Roy, terhadap anaknya, Gloria Ortiz. Dua hal itu sangat penting karena ia menempati posisi premis film. Pasti teman-teman heran, lalu bagaimana kaitannya dengan time traveling? Nah, itu menurut saya adalah grand theory atau teori yang melambari seluruh alur cerita. Sebuah film bagus selalu punya grand theory yang dijadikan sebagai paradigma untuk menuntun atau memandu keseluruhan cerita. Film Mirage ini memiliki kesamaan umum dengan grand theory yang ada di film Butterfly Effect, Donnie Darko, Mr. Nobody, dan semisalnya. Judul film tersebut ialah Mirage. Kalau kita buka Oxford Dictionary, ada dua arti. Pertama, mirage berarti sebuah ilusi optik yang disebabkan oleh kondisi atmosfer, terutama kemunculan seberkas air di padang pasir atau di jalan panas yang dikarenakan oleh refraksi cahaya dari langit melalui air yang dipanaskan. Atau yang kedua, mirage berarti sebuah harapan atau keinginan yang tidak realistis dan tidak bisa dicapai. Padahal, dalam judul Spanyolnya, Durante la Tormenta artinya sederhana, yakni selama badai. Nah, badai tersebut, sebagaimana disinggung oleh penulis novel Mirage sekaligus dosen fisika, Karen Sarton, memungkinkan terciptanya lubang cacing antar waktu, atau sederhananya seperti panggilan video dalam waktu yang sama secara paralel melalui televisi dan tape recorder tua milik Nico. Kini kita langsung saja pergi pada 3 pembagian garis waktu dalam film tersebut. Teman-teman bisa lihat garis waktu yang saya skemakan. Garis waktu pertama adalah Nicolas Sartre di tahun 1989 yang sedang bermain gitar dan merekamnya. Kemudian, ia mendengarkan suara gaduh percekcokan di rumah salah seorang tetangga di depan rumahnya. Lantas karena ingin tahu, ia mendatanginya. Lalu ia menyaksikan Nyonya Weiss tergeletak tak bernyawa.
Angel Prito sembari memegang pisau melihat Nico yang memergoki hal tersebut. Kemudian Nico lari diuber oleh Angel dan Nico malah tertabrak mobil yang sedang melintas saat ia lari menyeberang jalan. Dan Nico tewas. Tidak ada Nico di 25 tahun kemudian ketika keluarga Vera Roy tinggal di rumah lama Nico. Terulanglah kembali badai petir di 25 tahun itu, tepatnya di tahun 2014. Teman-teman harus ingat ketika Aitor dan ibunya, Clara Medina, makan malam di rumah Vera sekeluarga. Itu adalah garis waktu di mana Clara sebagai pembunuh Nyonya Weiss ditinggal mati oleh kekasih gelapnya, Angel Prito, 25 tahun lalu. Hidupnya terpuruk dan amat kesal ketika Aitor membicarakan tentang tewasnya Nico, yang juga berhubungan dengan bunuh dirinya Angel Prito di penjara. Di sini akhirnya Vera tahu bagaimana kematian Nico yang nanti ia gunakan untuk memperingatkan Nico agar tidak keluar rumah dan mati tertabrak. Lalu adegan selanjutnya, korek api arabesco memainkan kunci penting dalam menjelaskan kelanjutan hidup Vera yang akan saya ungkap nanti. Pada tengah malam, ketika badai petir berlangsung, televisi tua milik Nico menyala sendiri, menyiarkan berita tentang runtuhnya tembok Berlin 25 tahun lalu. Vera Roy terbangun dan mencoba mematikannya, tetapi tak disangka-sangka malah memunculkan Nico yang sedang bermain gitar 25 tahun lalu. Dan mereka berdua sama-sama menyadari bahwa mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Pada saat inilah Vera memperingatkan Nico bahwa ia jangan mendatangi rumah tetangganya agar tidak mati tertabrak. Vera mengulur waktu, sehingga ketika Nico berkeras hati keluar rumah, mobil yang menabraknya telah melintas. Nico selamat dan tidak tewas. Kita masuk ke garis waktu yang kedua, dimulai dari ketika Vera terbangun di sebuah tempat tidur rumah sakit. Garis waktu yang kedua ini mengubah seluruh latar kehidupan Vera. Seketika ia bangun, ia disuruh bergegas memimpin operasi karena ia menjadi ahli syaraf nomor wahid di rumah sakit tersebut. Nah, teman-teman, ini semacam butterfly effect. Bukan nama film ya, tapi sebuah teori kekacauan yang dikenal secara puitis sebagai kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil. Secara teori dapat menyebabkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Kepakan sayap kupu-kupu itu adalah telekomunikasi antar waktu antara Vera dan Nico saat badai petir berlangsung, yang memungkinkan terciptanya lubang cacing antar waktu. Seluruh latar kehidupan Vera berubah. Ia tidak bersuami David Ortiz dan ia tidak memiliki anak tercintanya, Gloria. Sebab dalam garis waktu yang kedua, kehidupan Vera direntangkan hanya oleh satu hentakan yang mengubah seluruh jalan hidup setelahnya, yaitu Valpineda, papan nama yang dilihat Nico saat telekomunikasi mereka berdua, menjadi titik sambung hubungan Vera dan Nico. Di garis waktu pertama, Vera adalah pengguna rutin kereta api hingga suatu ketika ia berkenalan dengan Aitor secara tidak sengaja. Kemudian ia berlanjut kencan dengan Aitor hingga Vera malah jatuh cinta dengan David, salah seorang teman dekat Aitor. Dari situlah mengapa Vera menikah dengan David dan memiliki anak bernama Gloria. Di garis waktu yang kedua, semua berbeda. Setelah Vera menyelamatkan nyawa Nico melalui telekomunikasi via televisi beserta tape recordernya, Nico mengingat satu petunjuk, yaitu papan Valpineda yang tergantung di sebuah stasiun. Nico terobsesi dengan Vera, wanita masa depan yang telah menyelamatkan nyawanya. Hari demi hari, bahkan tahun demi tahun, Nico menanti dan mencari Vera di stasiun Valpineda, hingga suatu ketika yang seharusnya di garis waktu pertama Vera berkenalan dengan Aitor, tapi di garis waktu kedua Vera berkenalan dengan Nico di tempat yang sama, di dalam kereta api di stasiun Valpineda. Dari situlah hidup Vera mengalir dan berulur dengan berbeda. Di garis waktu kedua ini,
Vera menjadi dokter ahli saraf karena ia menjalani hubungan dengan Nico. Vera tidak memiliki anak sehingga ia bisa meneruskan karirnya sebagai dokter. Sedangkan di garis waktu pertama, Vera menikah dengan David dan memiliki anak Gloria. Dia yang sebagai perawat dan asisten dokter memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga demi anak tercintanya, Gloria. Di garis waktu kedua, Vera tentu tidak memiliki anak dan ia tidak bersuami David karena ia tidak berkenalan Aitor di dalam kereta api, melainkan Nico. Nah, teman-teman, itulah kepakan sayap kupu-kupunya. Di sini, kita tidak bisa menganggap bahwa perubahan seluruh latar kehidupan Vera hanyalah halusinasi. Begitu juga dengan kesaksian Karen Sarton, penulis novel Mirage, bahwa ia menyaksikan Maria Lasarte, ibu dari Nico, tentang kisah anaknya yang berkomunikasi dengan wanita masa depan. Karena bisa jadi, menurut Karen, itu hanyalah terjadi dalam pikiran sang ibu, sehingga patut kita sangkal kebenarannya. Itu semua menurut saya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan real karena badai petir yang memungkinkan terciptanya lubang cacing antar waktu. Di garis waktu yang kedua ini, Vera ingin kembali ke kehidupannya seperti mula, keluarganya, terutama demi anaknya, Gloria. Berdasarkan informasi dari Karen Sarton sebagai dosen fisika, ia tahu bahwa semua bisa kembali seperti mula apabila Vera bisa merekonstruksi sebagaimana ia masuk ke lubang cacing garis waktu yang kedua, yaitu antara lain hubungan listrik yang sama, televisi aslinya, kamera yang sama, dan tentu saja di saat badai petir. Badai petir di tahun 2014 juga berlangsung selama 72 jam dan akan berakhir pada 21 jam lagi. Inilah kesempatan Vera untuk kembali di kehidupannya yang mula. Vera direkomendasikan oleh Inspektur Lyra, yang ternyata tidak lain adalah Nico Lasarte itu sendiri, untuk datang ke sebuah tempat yang nyatanya adalah kamar hotel di mana Monica, rekan kerjanya, dan suaminya di garis waktu pertama, David, sedang berselingkuh. Inspektur Lyra atau Nico di garis waktu kedua mengenal benar Vera, dan ia ingin menunjukkan pada Vera bahwa David bukanlah suami yang baik. Vera tidak pantas dengan David. Nico terobsesi dengan Vera dan tidak ingin kalau ia kembali ke kehidupan garis waktu yang pertama. Tetapi Vera berkeras hati untuk kembali ke keluarganya, terutama anaknya. Dan ia melompat dari atap apartemen setelah berkata pada Nico, "Aku sudah menyelamatkanmu. Kini giliranmu." Dan boom, garis waktu yang ketiga muncul. Vera bangun tidur di kamarnya, yang di sampingnya ada David. Lalu ia bergegas melihat anaknya, Gloria, ada dan utuh. Ini adalah kepakan sayap kupu-kupu dari Nico besar atau Inspektur Lyra dengan Nico kecil di tahun 1989 melalui telekomunikasi di kala badai petir terakhir berlangsung. Kita tidak diberitahu secara gamblang apa yang Nico besar instruksikan, tetapi kita dapat menebak bahwa Nico besar menginstruksikan pada Nico kecil agar ia tidak terobsesi oleh wanita masa depannya, yakni Vera. Sehingga Nico kecil tidak lagi menanti dan mencari wanita masa depannya melalui satu petunjuk, yaitu papan nama stasiun Valpineda. Garis waktu yang ketiga mengembalikan kepakan sayap kupu-kupu seperti garis waktu pertama, tapi bedanya Nico masih hidup. Garis waktu ketiga ini menggabungkan antara garis waktu pertama dan kedua. Nah, setelah Vera ternganga melihat kembali kehidupannya dengan keluarganya, ia lekas mengecek pertikaian kecil semalam sebelum ia masuk ke garis waktu kedua, yaitu tentang korek api bertuliskan arabesco yang dilemparkan oleh David ke luar jendela. Dan korek api tersebut masih ada. Itu menegaskan perselingkuhan David dengan Monica di sebuah kamar hotel benar-benar nyata.
Tetangganya, Angel Prito yang harusnya mati di garis waktu pertama, ternyata hidup. Artinya, Nico di garis waktu ketiga tidak tewas tertabrak mobil. Setelah itu, Vera pergi ke rumah jagal Angel, berupaya membuktikan kematian Nyonya Weiss. Disitulah ia kembali mengungkap pembunuhan terhadap Nyonya Weiss oleh Clara Medina yang dibantu oleh Angel Prito. Inspektur Lera yang tidak lain adalah Nico menemui Vera di tempat kejadian perkara. Bertanya, "Apa aku mengenalmu?" Vera menjawab, "Iya, kau hanya belum ingat." Ini garis waktu ketiga di mana Vera memiliki Gloria dan mengetahui perilaku suaminya yang berselingkuh. Kita dapat menebak kisah selanjutnya adalah Vera dan Nico memadu hubungan dengan menceraikan suaminya. Ini semuanya masuk akal, asal Vera tetap memiliki Gloria. Di garis waktu ketiga, Vera memiliki Gloria beserta Nico, bukan David. Teman-teman pasti menyadari mengapa perubahan latar kehidupan Vera atau garis waktu selalu diawali dengan bangun tidurnya si Vera. Garis waktu kedua, Vera bangun tidur di rumah sakit. Garis waktu ketiga, Vera bangun tidur di kamarnya sendiri. Itulah misteri bangun tidur, misteri awal dari kesadaran. Dalam psikologi, kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi indrawi. Sebagai tambahan, teman-teman tahu apa makna dari runtuhnya tembok Berlin di film Mirage? Bagi saya, itu semacam metafora yang mengibaratkan dua dunia sedang terhubung atau tersambung, yang didasarkan pada grand teori lubang cacing yang dimungkinkan oleh selama badai atau durante la tormenta.